time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab analisa soal ujian mata kuliah PAI atau Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Wildania Yunas Baramuni Putri dengan NIM 2024 1668020. Saya Danisa Hansa Olivia Hidayat dengan NIM 2024 1688003. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Fisioterapi. Soal pertama yaitu agama Islam memberi tuntunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut masyarakat madani. A. Apakah yang disebut dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan argumentasi. Masyarakat madani memiliki arti masyarakat yang berintegrasi tinggi, menjunjung nilai-nilai, serta beradab dan maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Istilah madani berasal dari kata Madaniyah atau orang-orang Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi. Rasulullah membentuk kota Madinah. Ciri-ciri masyarakat madani sendiri yakni menjunjung tinggi nilai-nilai, mempunyai peradaban yang tinggi, supremasi hukum, keadilan sosial, serta kesejahteraan rakyat. B. Salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Karakter masyarakat madani mencakup tumbuhnya rasa tolong-menolong yang berarti adanya semangat untuk membantu sesama dalam kebaikan dan pentingnya bersama, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wal masakina wa fil riqab wa aqamas sholata wa atuz zakat wal mufuna bi ahdihim idza la'adu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ulaika alladziina shadaqu wa ulaika hum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Soal kedua. Istilah dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang islami. Kebudayaan saling menghargai. A. Apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Sebagai pedoman hidup, agama memberikan aturan, nilai, dan norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Sebagai sumber moral dan etika, agama menjadi dasar dalam menuntun apa yang benar dan yang salah. Fungsi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Identitas jati diri. Kebudayaan mencerminkan identitas atau suatu kelompok atau bangsa. Sebagai pedoman kehidupan sosial, kebudayaan menyediakan norma dan aturan yang mengatur interaksi antar individual. Soal ketiga.
Kata demokrasi dan syura adalah hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya ternyata saling berkaitan dan terdapat banyak kesamaan. Baca surat Al-Imran ayat 159 secara taltil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berilah komentar secukupnya terkait surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadna ghairal qalbi la tadu min khairika fadfu anhum fastaghfir lahum rirhum fil ard fa'idha rahmatal fatawakkal ala Allah innallaha bihibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah kamu berlalu lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka yang bermusyawarah dan mereka dalam urusan itu. Kemudian apalagi kamu telah membulat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat ini memberati pengertian surah bermusyawarah sebagai bagian dari prinsip kepemimpinan yang bijaksana. B. Jelaskan kontribusi politik umat Islam bagi NKRI, yaitu kontribusi politik umat Islam bagi NKRI meliputi perjuangan kemerdekaan, partisipasi aktif dalam sistem politik, penjaga moral bangsa, serta pelopor perdamaian. Nomor 4, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni atau ipteks. A. Bacalah ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. B. Buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal adalah suatu 3 hal penting dalam Islam. Iman merupakan landasan hidup seseorang yang menjadi panutan seseorang untuk beraktivitas. Setiap manusia harus memiliki iman agar menjadi pedoman hidupnya ketika di dunia. Ilmu merupakan hal yang harus dimiliki pula guna mendampingi iman. Iman akan terasa sia-sia apabila tidak disandingkan dengan ilmu, karena ilmu yang membuka pengetahuan kita.
Kemudian amal adalah bentuk interpretasi kita dari iman dan ilmu. Amal merupakan implementasi atau perbuatan nyata dari ilmu dan iman. Keselarasan antara iman, ilmu, dan amal terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzi amanu minkum fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus memiliki karakter iman, ilmu, dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, manusia yang utama atau khairu ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. A. Jelaskan pandangan Islam tentang amanah, kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Pandangan Islam tentang amanah serta kejujuran. Islam meninggikan sifat amanah serta kejujuran karena sifat terpuji ini menjadi teladan kita akan sifat Rasulullah SAW. Jujur merupakan identifikasi tentang etika watak yang terpuji. Jujur akan membawa kita kepada hal-hal baik dan mendatangkan kita ke hal-hal yang baik. Amanah adalah salah satu sifat Nabi yang wajib kita teladani dan miliki. Amanah berarti dapat dipercaya dengan bertanggung jawab. Kedua sifat ini sangat berkesinambungan dan harus dimiliki oleh seluruh umat di dunia. Dalil jujur sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang manusia atau umat di dunia. Kita harus bersikap jujur dan berkata dengan benar. Selanjutnya dalil amanah yakni surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumullaha qanitin. Dengan arti peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menjaga sholat 5 waktu secara umum dan secara sholat wusta secara khusus dengan tujuan menjaga amanah kepada seluruh masyarakat. Kemudian B, menurut saudara bagaimana cara mengantisipasi sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan etika bermasyarakat? Menurut saya, cara mengantisipasi sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan ataupun etika bermasyarakat dengan cara tablik atau menyampaikan ilmu kepada masyarakat dengan cara yang halus. Seperti agama Islam adalah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik ke seluruh masyarakat, baik yang Islam ataupun non-Islam. Sesungguhnya aturan dibuat untuk kepentingan bersama dan sebagai tuntunan dalam bermasyarakat. Sudah seharusnya kita menaati aturan tersebut. Aturan serta etika agar menjadi masyarakat yang menciptakan kerukunan. Karena pada dasarnya aturan dibuat untuk menciptakan kondisi yang kondusif di antara sesama manusia, dan Allah sangat menjunjung tinggi atau memerintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.